Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyati SPD SD, guru SD Negeri 196 Bengkulu Utara. Saya mengikuti apresiasi GTK tahun 2025 kategori GTK transformatif. Adapun konten karya yang saya pilih pada kegiatan apresiasi GTK kali ini adalah penguatan literasi dan numerasi. Konten penguatan literasi dan numerasi ini saya pilih mengingat keduanya merupakan kompetensi mendasar bagi murid untuk dapat belajar sepanjang hayat dan berkontribusi besar dalam kehidupan murid sehari-hari di masyarakat, dan juga menjadi salah satu bagian penting dalam membangun karakter murid. Adapun judul karya yang saya pilih adalah Membangun Benteng Peradaban dari Ruang Sunyi. Sebagaimana kita ketahui bahwa menanamkan karakter, menumbuhkan, merawat, dan memanen karakter itu ibarat membangun benteng peradaban. Hal ini tentu tidak sama dengan menanam jagung yang apabila sekarang ditanam, lalu 3 bulan kemudian dapat dipanen hasilnya. Membangun karakter butuh waktu yang panjang, bukan lagi hitungan bulan, bahkan puluhan tahun, dan harus dilakukan secara terus-menerus, baru terlihat hasilnya. Adapun situasi yang terjadi di SD Negeri 196 Bengkulu Utara saat ini, yaitu yang pertama, capaian satuan pendidikan pada rapor pendidikan secara umum sudah baik, di mana kemampuan literasi capaiannya naik 4,76 dari tahun 2024. Sedangkan pada kemampuan numerasi, meskipun sudah baik, namun mengalami penurunan sebesar 5,7 dari tahun 2024. Pada capaian karakter, sudah baik di mana capaiannya naik 8,48 dari tahun 2024. Situasi yang kedua, yaitu karakter dan budi pekerti murid masih perlu ditingkatkan. Situasi yang ketiga, kurang tersedianya buku-buku bacaan yang sesuai dengan usia pembaca SD. Situasi yang keempat, kurangnya pelibatan wali murid dan kerjasama dengan masyarakat dalam penguatan literasi dan numerasi. Situasi yang kelima, kurangnya pemanfaatan digital dalam pelaksanaan penguatan literasi dan numerasi di sekolah. Ada beberapa alasan mengapa praktik baik ini penting diterapkan di sekolah. Antara lain, yang pertama, dapat memberi solusi terhadap permasalahan terkait kemampuan literasi dan menurunnya numerasi di sekolah. Yang kedua, dapat mendorong terbentuknya karakter dan budi pekerti murid ke arah yang lebih baik. Setelah melakukan identifikasi masalah melalui refleksi diri, wawancara dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, serta melakukan observasi, ditemukan permasalahan terkait literasi dan numerasi di sekolah. Dari beberapa permasalahan tersebut, maka tantangan yang saya hadapi agar penguatan literasi dan numerasi serta penanaman karakter dapat berjalan dengan baik dan berdampak, yaitu yang pertama, melakukan perbaikan dan inovasi pembelajaran berdasarkan refleksi yang dilakukan guru seperti pemilihan kegiatan numerasi yang menarik. Yang kedua, menanamkan karakter dan budi pekerti murid melalui bahan bacaan dan pembiasaan. Yang ketiga, menyediakan buku-buku bacaan yang sesuai dengan usia pembaca SD. Yang keempat, melibatkan wali murid dan kerjasama dengan masyarakat dalam kegiatan literasi dan numerasi. Yang kelima, memanfaatkan digital dalam melaksanakan kegiatan penguatan literasi dan numerasi di sekolah. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan yaitu melakukan kajian literatur, mencari inspirasi dari berbagai sumber, berdiskusi dengan rekan sejawat, merencanakan bentuk kegiatan, dan melaksanakan kegiatan yang telah dirancang. Bagian yang pertama yaitu aksi dalam penguatan numerasi. Aksi ini saya lakukan untuk menjawab tantangan yang pertama mengenai permasalahan menurunnya capaian kemampuan numerasi. Strategi untuk melaksanakan praktik baik ini
yaitu yang pertama, tahap perencanaan yang meliputi memetakan kondisi murid dan memetakan kemampuan guru serta ketersediaan sarana pendukung. Kemudian, menyusun aneka kegiatan bermain numerasi dan pemanfaatan digital. Yang kedua, tahapan pelaksanaan, yaitu bermain pasar mini di mana murid bermain jual beli menggunakan uang mainan, menghitung kembalian dan total harga untuk mengasah kemampuan operasi hitung dan nilai uang. Ada permainan gadeng, di mana melalui permainan gadeng, murid bermain sambil belajar perkalian dan penjumlahan. Ada juga game matematika yang diintegrasikan dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, misalnya game Abisia. Untuk menjawab tantangan kedua dalam penanaman karakter dan budi pekerti, saya lakukan dengan penguatan literasi dan pembiasaan. Sebagai guru, saya bertransformasi dengan membangun benteng peradaban dari ruang sunyi. Saya turut mengambil peran membentengi murid-murid dari pengaruh negatif pesatnya arus globalisasi melalui tulisan. Mata pena berjuang dari ruang sunyi, sebuah ruang khusus untuk menulis dan berkarya. Strategi penguatan literasi yang saya lakukan yaitu yang pertama, menulis buku bacaan yang sesuai usia pembaca SD. Kedua, program donasi 1 semester 1 buku. Ketiga, melibatkan wali murid dan bekerja sama dengan masyarakat dalam kegiatan literasi dan numerasi. Adapun bentuk pelibatannya, saya bekerja sama dengan parenting kelas, kerjasama dengan PKK, kerjasama dengan organisasi Dharma Wanita, kerjasama dengan perpustakaan desa. Yang kelima, yaitu memanfaatkan digital dalam pelaksanaan penguatan literasi dan numerasi. Platform digital yang saya manfaatkan diantaranya adalah CV dan rumah pendidikan, yaitu pada menu ruang murid dan buku bacaan digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Sekolah SDN 196 Bengkulu Utara memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Suyati, seorang guru sekaligus penggiat literasi yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam penguatan budaya literasi dan numerasi di sekolah kita. Upaya beliau berdampak nyata terhadap peningkatan kemampuan literasi numerasi, serta membentuk karakter peserta didik ke arah yang lebih baik setelah apa yang dilakukan Ibu Suyati selama bertahun-tahun. Hasilnya sudah mulai terlihat, kemampuan literasi, numerasi, dan karakter anak meningkat. Rapot pendidikan naik dan 3 tahun berturut-turut mendapatkan Boskin. Perkenalkan, saya Hamita Syawalia, guru SD Negeri 196 Bengkulu Utara. Saya merasa sangat beruntung dapat mengenal dan bekerja bersama Ibu Suyati, sosok guru yang benar-benar menginspirasi dalam dunia literasi. Beliau bukan hanya seorang pendidik yang berdedikasi di sekolah, tetapi juga pejuang literasi di masyarakat. Melalui karya-karya bukunya yang luar biasa, Ibu Suyati telah membuktikan bahwa semangat membaca dan menulis dapat mengubah cara berpikir banyak orang. Peran beliau tidak berhenti di ruang kelas, namun beliau juga turut aktif menggerakkan kegiatan literasi di tingkat desa, sehingga dipercaya menjadi ketua perpustakaan desa. Saya pribadi sangat terinspirasi dengan beliau, sehingga saya juga ikut turut andil dalam perpustakaan desa sebagai sekretaris. Terima kasih Ibu Suyati atas dedikasi dan inspirasinya. Semoga kiprah Ibu terus membawa cahaya bagi dunia pendidikan dan literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Akila Salsabila, siswa SD Negeri 196 Bengkulu Utara. Saya senang belajar dengan Ibu Suyati karena diajak belajar sambil bermain. Saya dan teman-teman saya suka membaca buku hasil karya Ibu Suyati. Bahkan salah satu hasil karya Ibu Suyati yang berjudul Tupi si Tupai yang Bijak saya gunakan untuk lomba mendongeng tingkat korwil hingga menang di tingkat kabupaten. Terima kasih Ibu Suyati, saya tunggu cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.